Welcome back guys. Jadi hari itu gue mau ke Perdana Botanical Garden. Itu tuh di KL Central gitu, di dekat daerah sana. Cuman gue udah 4 tahun di sini ya, gue nggak tahu tuh tempat ada gitu loh. Dan kalau lihat dari Google, itu mirip dengan Garden by the Bay yang di Singapura itu. Cuman nggak tahu bener-bener mirip atau enggak. Kalau lihat dari gambarnya sih mirip guys. Seperti biasa guys, sekarang kan gue di SS15. Gue tuh harus ke KL Central. Terus nanti dari KL Central kalau nggak salah naik Grab atau bisa jalan kaki ke gardennya. Oke, jadi tadi dari KL Central naik Grab ke gardennya ini, Perdana Botanical Garden. Terus sekarang udah nyampe. Terus kondisinya sekarang kayak udah mau hujan gitu, coba nggak tahu. Sekarang gue pergi sama saudara gue, Kelly. Nah, sebenarnya tempatnya lumayan bagus sih buat foto-foto tuh ya. Ini danau, nggak tahu danau apa ya, lumayan kan, cuman sayangnya agak hujan sih, jadi agak susah fotonya. Terus orangnya agak rame di sini, mungkin karena kami hari Minggu sih datangnya, jadi rame banget, jadi mau foto lebih agak susah gitu loh. Kayak jadi gimana kalau menurut tempatnya nih? Tempatnya sebenarnya oke sih, kayak open space gitu, terus hijau-hijau kan. Terus banyak spot yang bisa di foto juga. Cuman mungkin kalau benar-benar mau datang buat foto-foto, mending jangan datang weekend deh. Kalau bisa datang waktu weekday itu sepi, jadi hasilnya itu lebih maksimal kan. Tapi sebenarnya tempat ini kayaknya perfect kalau cuma sekedar mau datang buat piknik sama teman gitu, kayaknya recommended sih. Yeah. Jadi BTW dia tahu tempatnya itu dari kapan gitu loh? Dari kayaknya either itu muncul di Instagram Ads atau gue liat influencer deh. Sebenarnya gue di sini juga 4 tahun di sini kayak nggak tahu gitu ada tempat ini gitu loh. Terus tiba-tiba yang di komen ke sini tuh dia sebenarnya. Terus akhirnya coba datang, ternyata bagus banget sih. Top. Oh, tadi hari ini. Oke guys, jadi sekarang gue kan pengen ngobrolnya sama dia tentang kayak habis kuliah tuh dia gimana, terus sampai cari kerja lah gitu, sampai dapat kerja tuh gimana gitu loh. Soalnya kan kebanyakan dari kalian kan kayak bingung juga kan, kayak habis kuliah tuh mesti ngapain, terus kayak misalnya kalau kalian nganggur, kayak gue pun nganggur, itu ngapain gitu loh. Nah, jadi coba dikenalkan dulu siapa, terus dia buat apa juga. Hai guys, nama gue Kelly. Sekarang kerja di Malaysia, terus juga ada buat konten YouTube juga, tapi mostly sekarang sih lebih ke reaction ke K-pop. Reaction video kan? Iya, reaction video sih mostly. Cuman sekedar gambaran kayak dia tuh orangnya lebih ke area entertainment industry gitu loh, maksudnya lebih condongnya ke sana gitu loh. Sekarang kan kita kan kayak satu umur kan, seumuran kan, satu batch gitu kan. Jadi kalau kemarin kan gue tamat berarti bulan 2018 Agustus gitu. Itu juga tamat dari kuliah juga. Iya, sekitar segitu. Untuk informasi kalian juga, dia juga sebenarnya kuliah di sini di Malaysia, di Tyler kan. Tyler University. Terus dia ambil apa itu? Ambil Mass Communication. Nah, Mass Communication. Berarti emang jalur dia tuh emang di sana guys. Emang di arah entertainment industry lah. Terus akhirnya habis kuliah lu tuh gimana? Kayak balik Indonesia atau ada cari kerja langsung atau gimana? Jadi awalnya itu ada dua pertimbangan. Aku discuss sama salah satu temanku kan. Jadi karena ya low-key ada pengen kejar ke dunia entertainment itu, cuman kan
aku tahu itu kayak possibility-nya agak susah ya untuk make it di sana. Jadi agak kan rendah gitu ya. gamblingnya lebih tinggi. Iya. Terus itu kayak mikir langsung hajar ke sana apa kejar duit aja, langsung apply kerja di Malai gitu kan. Sebenarnya kan kalau rasionalnya harusnya sebelum aku tamat kuliah langsung aku apply kerja di Malai kan, probability dapatnya tuh lebih tinggi lah mungkin gitu kan. Terus cuma waktu itu aku mikir kayaknya better aku kejar dulu ke yang entertainment, baru let's say itu nggak make it, baru aku yaudah balik ke Malai, cari kerja di Malai yang pendapatannya lebih tinggi. Karena kalau aku start dari yang di Malai dulu, baru nanti setengah-setengah ke entertainment lagi, terus dan entertainment nggak make it, kayak agak susah gitu kan untuk balik lagi gitu. Waktu itu aku mikirnya sih kayak gitu. Bener sih, mungkin karena kayak gini ya, kayak kemarin gua kan udah bilang juga kan, kalau misalnya kita mau cari kerja di sini gitu, kita tuh harus di sini, setidaknya badan kita tuh harus di Malaysia gitu loh, supaya lebih gampang, mereka mau kontak kita gampang, mereka mau ada interview juga gampang gitu loh. Cuman kalau misalnya kita di Indonesia, habis kuliah kita pulang ke Indonesia itu lebih susah sih, karena mereka kontak kita aja susah gitu loh. Jadi kayak chance atau kesempatan untuk dapat kerja di sini tuh lebih agak susah loh, agak berat gitu. Terus lu balik Indo, akhirnya lu kerjain, lu ngapain gitu? Berarti kan di sana kan kondisinya kayak nganggur juga gitu kan? Habis kuliah kan kayak nganggur gitu ya? Iya. Jadi waktu habis kuliah awalnya kayaknya nggak langsung strike. Sebenarnya ya gue itu nggak strike apply kerja kayak orang lain ya. Gue tahu ini salah, cuman sebenarnya itu kayak masih proses figure it out juga, karena gimana ya, kayak should I ambil pick yang ini atau ini yang mana yang benar gitu, kayak sebenarnya buta banget, karena berarti kayak dia masih bingung, dia tuh sebenarnya mau masuk kemana gitu. Ya nggak sih, kayak masih dalam bingung gitulah. Karena satu sisi ibaratnya di let's say lingkungan keluarga kita lah gitu kan, saudara-saudara dan teman-teman dekat itu gak ada yang di dunia itu, jadi gue nggak ada guidance. Nah bener mostly sih. Ketika gue sampein gue pengen community, reaction orang tuh mostly bakal what, ya lu gila ya gitu, kayak lu better itu jadi hobi aja kayak gitu. Jadi itu gue kayak dilema gitu, kayak gue udah pulang ke Indo, kayak kalau kayak gini caranya kan harusnya gue dari awal di Malai gitu kan. Ngerti. Berarti kondisinya tuh kayak gini loh. Sebenarnya di keluarga besar kami itu kayak mau masuk ke entertainment industry itu kayak nggak ada orang pernah masuk ke sana gitu loh. Terus karena nggak ada orang masuk ke sana, jadi nggak ada contoh gitu loh. Ternyata dari sana bisa menghasilkan duit kayak gitu nggak sih? Jadi kayak pas kita mau masuk ke entertainment industry itu, jadi kayak agak susah gitu loh, kayak dipertanyakan gitu loh. Kayak nanti status kedepannya gimana? Nanti kayak bisa nggak hidup dari sana gitu kan? Lebih kayak gitu mungkin. Kenapa gue bisa relate? Karena pas gue masuk saham tuh sama juga guys. Orang-orang ngerti juga kan, lu masuk saham juga orang bilangnya gambling dan segala macam ya kan. Sama, kayak susah mau masuknya. Gue juga awalnya ngomong ke orang tua juga lebih kayak berhati-hati gitu loh. Juga nggak bakal disetujuin guys, sampai akhirnya ada hasil baru disetujuin kayak gitu. Baru akhirnya disupport. Itu pun sampai sekarang masih belum di fully support gitu. Harusnya kalau misalnya kalian di posisi kayak gini, kalian bakal bisa relate gitu loh. Kayak kondisinya sekarang gimana. Terus akhirnya dari dia pulang Indo, masuk ke coba-coba yang radio gitu ya. Coba-coba macam-macam, mulai dari coba apply stasiun TV, apply jadi announcer radio juga. Terus untuk ngambil pengalaman lah gitu, maksudnya lagi emang pengen suka di sana, passion di sana, ya coba-coba aja gitu ya, kayak ambil aja semua gitu kan, ada kesempatan apa ambil gitu ya. Terus akhirnya dia gimana cara mikirnya kayak mau masuk ke kerjaan Malaysia lagi, kayak dia tahu mungkin untuk sekarang belum waktunya untuk masuk ke entertainment industry, terus akhirnya dia balik lagi ke Malaysia untuk cari kerja gitu loh. Kenapa bisa kepikiran mau balik kerja? Dia ngerti maksudnya kan? Jadi awalnya itu kan gue masih kayak sambil ngisi waktu juga gue bikin konten YouTube lah kan, yang awalnya itu gue sebenarnya lebih ke awalnya buat konten YouTube maksudnya udah reaction atau enggak? Awalnya malah sebenarnya vlogging, makan gitu kan. Cuman di situ gue mikir waktu itu gue belum ada viewers, terus gue bikin konten itu kayak gue sekarang guys. Kayak yang ini ya. Bukannya sekarang ada juga kan, nggak ada. Cuman waktu itu untuk bikin konten kayak gitu, pertama udah makan waktu, terus pasti uangnya juga bakal banyak keluar. Terus yang nonton nggak ada. Sedangkan at one point nggak tahu di mana, pokoknya iseng cobain reaction video, surprisingly
ada yang viewersnya makan gitu ya ada aja kontennya. gitu. Tanpa gue promosi nyuruh orang nonton ya. Iya, iya. Malah di video-video yang gue encourage orang terus untuk nonton itu nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Video-video yang ibarat kayak K-pop ini udah ada spesifik audiensnya gitu lah. Maksudnya mungkin udah ada marketnya di sana gitu loh. Terus kita nyemplung ke sana kayak dimakan gitu konten kita. Mungkin kayak gitu ya nggak Kel? Jadi habis itu sembari itu kan gue juga nyadar lah gue nggak ada penghasilan. Jadi kan gue perlu ya gue harus sambil kerja juga kan. At itu gue udah di poin sebenarnya udah di poin hopeless lah. Gue udah apply anything yang gue nggak bakal lakuin tuh job juga. Gue apply lah gitu kan. Terus nah ini kondisinya sama persis guys kan sama yang gue ceritain gitu loh. Mungkin di sana kondisinya bukan hopeless, cuman kayak lagi di survival mode gitu loh. Kayak kita tuh harus survive juga kan. Jadi mau gimana pun cari duit gitu kan. Kalau harus cari duit ya apapun harus dikerjain gitu loh. Maksudnya nggak bisa banyak-banyak pilih lagi gitu loh. Karena Nana butuh kayak butuh untuk bertahan kan, untuk butuh hidup gitu kan. Jadi akhirnya ya mungkin kayak gitu dia masuk ke Malaysia gitu. Iya, dan yang jujur yang kerjaan gue di Malaysia sekarang gue udah nggak ada ekspektasi apa-apa lagi karena udah yang gue apply banyak job banget kan. Karena sebelum ini kan gue sempat apply satu job di Jakarta dan itu gue udah sampai step interview yang udah sama CEO-nya gitu lah kan. Itu menurut gue udah oke banget, gue udah nyampein idea gue gini-gini. Itu gue udah confident banget gue masuk dan gue nggak masuk. Itu gue kayak di luar ekspektasi nggak masuk gitu ya. Hancur kan. Hancur. Terus makanya yang Malay itu kebetulan waktu itu gue stepnya nggak terlalu banyak dan itu gue nggak datang on the spot, gue cuman by call gitu kan interviewnya. Maksudnya kayak yang di Malaysia ini kayak nggak expect besar di sana gitu ya bakal terima gitu nggak? Iya, karena gue ngerasa waktu itu kayaknya interview gue nggak begitu se-prepare waktu gue interview yang gue confident yang di itu kan. itu ya? Itu kayak kayaknya yang gue confident aja gue nggak masuk gitu loh kan. Apalagi yang iseng-iseng gitu Iya, kan? Ini menurut gua sih emang kayak ada faktor keberuntungan sama ada faktor kayak kerja keras gitu nggak sih, kayak dia ada usaha untuk nge-apply dan tiba-tiba kayak ada faktor keberuntungan emang mereka lagi cari-cari orang gitu ya akhirnya kita tuh keterima gitu loh ya seperti itu. Terus kedepannya dia mau ngapain gitu kan? Ada rencana nggak kedepannya dia mau ngapain? Untuk sekarang masih coba kumpulin duit dulu atau untuk pemikiran jangka panjang jangka pendek dulu sekarang setidaknya masih mau lanjut kerja di Malay dulu at least 1 atau 2 tahun, beberapa tahun lah gitu ya. Sambil coba jalanin YouTube juga at the same time. Jadi aku lihat proses dulu YouTube aku ini entar bisa grow nggak. Terus dari situ aku lihat possibility lagi. Ya posisinya kayak sekarang gua lah gitu, masih kerja tapi kayak coba-coba terjun ke dunia content creator gitu kan, kayak bisa nggak jalan gitu loh, lebih kayak mengekspos diri gitu loh. Mungkin segitu aja videonya, semoga ada yang bermanfaat gitu ya untuk kalian, semoga bisa membantu kalian lah untuk ngambil keputusan bagusnya kalian tuh ngapain habis kuliah. Kayak kalau emang kalian suka sama bidang kalian masing-masing ya kenapa nggak coba dulu gitu loh. Kalau misalnya gagal pun pasti ada jalan keluar lagi, masih bisa kerja juga sama orang gitu kan. Maksudnya jangan nyerah sih intinya di sana. Segitu aja sih videonya. Bye. Jadi tadi habis dari Botanical Garden itu kami ke shopping mall buat makan malam. Terus sekarang baru mau pulang. Tadi lupa record perpisahan sama si Kelly-nya.